الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي بعده اللهم أصلح أمة محمد صلى الله عليه وسلم وفرج عن أمة محمد صلى الله عليه وسلم وارحم أمة محمد صلى الله عليه وسلم وانشر واحفظ وأيد نهضة الوطن في العالمين بحق محمد صلى الله عليه wasallam. Para pemirsa dan kaum muslimin dan muslimat, hafizana wa iyyakumullah. Semoga kita semua tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan yang baik, mulia dan singkat ini kami sampaikan kepada kita sekalian tentang keistimewaan yang diberikan oleh Allah kepada umat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita berbicara tentang keutamaan, keistimewaan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada umat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tentu banyak sekali. Antara lain kita diturunkannya Al-Quran selaku pedoman hidup keseharian kita, sehingga di awal surat Al-Baqarah kita dijelaskan Zalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Al-Quran yang diturunkan selaku pedoman kepada kita semua itu sudah lengkap. Baik kaitannya dengan hablum minallah, hablum minan nas, maupun di tengah kehidupan berbangsa dan bermasyarakat, termasuk bagaimana kita hidup di tengah-tengah perbedaan, baik perbedaan agama, perbedaan bahasa, perbedaan warna kulit, perbedaan tingkat jenjang ekonomi, dan lain-lainnya. Itulah sebabnya
kita dianjurkan untuk senantiasa berdoa, yakni Allahumma ja'alil Qur'ana lana fid dunya qarina wa fil qabri munisa wa 'alas sirati nura wa fil jannati rafiqa birahmatika ya arhamar rahimin. Nah, jadi mari kita selaku muslim jangan jauh dari Al-Quran. Karena Al-Quran bukan hanya sebatas untuk kita baca, tetapi kita pelajari, kita pahami, dan kita amalkan di tengah-tengah kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, sehingga mudah-mudahan bangsa dan negara kita menjadi baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Selanjutnya, sebagai umat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam juga diberikan lipat ganda nilai ibadah. Contoh, di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan, man hadara majlisal ilmi fi ramadana kana bi kulli qadamin ibadata sanatin. Siapa yang dapat menghadiri ataupun mengikuti majelis ta'lim di dalam bulan Ramadan, satu langkah diberikan ganjaran ibadah 1 tahun. Di dalam bulan Ramadan ada disebut Lailatul Qadar. Lailatul Qadar itu adalah lebih baik, lebih tinggi, lebih mulia, lebih hebat dibanding dengan 1000 tahun. Nah, itulah sebabnya para pemirsa serta kaum muslimin dan muslimat, mari kita maksimalkan kesempatan Ramadan ini untuk kita berusaha umur yang pendek, yakni sebagaimana yang disabdakan Nabi kita melalui hadisnya, a'maru ummati ma baina sittin was sab'in, umur umatku antara 60 dan 70, namun umur yang antara 60 dan 70 tersebut lebih tinggi dengan 1 malam di dalam bulan Ramadan, yakni Lailatul Qadari khairum min alfi syahr. Lailatul Qadar itu lebih tinggi nilainya, lebih mulia dari 1000 bulan. 1000 bulan itu kalau kita pakai matematika, maka itu kurang lebih 83 tahun. Nah, kemudian kalau kita melihat dari segi umur, sebagaimana yang kami sampaikan tadi, yakni antara 60 dan 70, dilihat dari segi nilai amal, nilai pahala yang dijanjikan oleh Allah maupun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada kita, mari kita
maksimalkan, antara lain yakni melalui solat berjamaah. Dalam keseharian kita pun ada namanya perpanjangan umur melalui solat berjamaah. Contoh, solat berjamaah dibanding dengan solat menyendiri atau tanpa berjamaah, itu nilainya dalam satu riwayat mengatakan 1:25, ada juga yang mengatakan 1:27. Itu dari segi pelaksanaan solat secara berjamaah. Belum lagi dilihat dari segi tempat. Bagaimana kalau misalnya kita ibadah di Masjid Nabawi ataupun di Masjidil Haram. Kalau di Masjidil Nabawi di Madinah, maka satu kali ibadah nilainya 1.000. Sedangkan kalau di Masjidil Haram, satu kali ibadah bisa nilainya 100.000. Malah di dalam Al-Quran dikatakan, wallahu yudha'ifu liman yasha. Malah lipat gandaiannya itu dilebihkan oleh Allah. Maka itu selaku penentu sangat tergantung dari ketulusan dan keikhlasan dalam pengabdian oleh diri kita masing-masing. Nah, oleh sebab itu para pemirsa serta kaum muslimin dan muslimat, kemuliaan, kehebatan, kebesaran nilai ibadah maupun berbagai kemudahan yang diberikan kita di dalam agama kita selaku muslim, dari umur yang singkat ini mari kita berusaha semaksimal mungkin untuk kita perbanyak amal ibadah kita, perbanyak kebaikan kita, perbanyak pendekatan diri kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala tanpa melupakan kehidupan dunia ini juga. Sebab di dalam Al-Quran juga Allah mengingatkan kepada kita sekalian, yakni i'mal lidunyaka ka'annaka ta'ishu abadan wa'mal li akhiratika ka'annaka tamutu ghadan. Ini hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sedangkan di dalam Al-Qur'an, wabtaghi fima atakallahu daral akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya. Mari akhirat kita berusaha semaksimal mungkin dalam hidup ini, tapi juga jangan kita anggap dunia ini remeh. Apa yang mungkin kita bisa perbuat, baik melalui sebagai seorang petani, peternak, pedagang, pegawai, guru, maupun pejabat lainnya, mari semua itu kita gandeng antara tujuan utama, yakni jangan sampai kita lupa yang namanya akhirah. Karena apa? Karena ad-dunya balagun ilal akhirah. Dunia ini
sebagai peluang untuk kita perbanyak amal, perbanyak sedekah, perbanyak diri berbuat baik, memaksimalkan pemanfaatan waktu dalam bulan Ramadan, sehingga pada akhirnya mudah-mudahan kita masuk pada ayat yang selalu dibaca di setiap pembacaan talqin di waktu ada kematian, yakni ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Yakni mudah-mudahan kita semua diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala hati yang tenang, hati yang semangat dalam melaksanakan segala ibadah. Pada akhir hayat kita mudah-mudahan memperoleh husnul khotimah. Di akhirat kelak kita memperoleh pengakuan selaku hamba dari Allah, sehingga mudah-mudahan kita masuk surga bighairi hisab. Inilah yang dapat kami sampaikan sebagai akhir dari apa yang kami sampaikan ini. Mudah-mudahan Allah memberkahi dan meridhai hidup kita, dan mudah-mudahan sesuai dengan doa yang selalu kita panjatkan menjadi fakta dan kenyataan. Fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Terima kasih. Akhirul kalam, wallahul muwaffiq wal hadi ila sabilir rasyad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.